Halo semuanya. Oke, jadi beberapa hari yang lalu gue baru saja mendapatkan sebuah kabar yang cukup membagongkan dari salah satu serial animasi lokal kita yang cukup terkenal, yaitu Keluarga Somad. Nah, pada saat gue pertama kali mendengar kabar tersebut, gue awalnya sempat gak percaya dengan hal itu. Namun ketika gue mencoba untuk mencari doxlingnya, ternyata berita itu memang benar adanya. Nah, memangnya ada apa dengan animasi yang satu ini? Well, untuk mengetahui hal itu, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Keluarga Somad, siapa yang masih ingat dengan animasi yang satu ini? Animasi yang dibuat oleh Dreamtoon Animation ini sepertinya telah menemani banyak anak di seluruh penjuru Nusantara. Walaupun animasi ini memiliki kualitas yang terbilang kurang begitu bagus apabila kita membicarakan segi visual dan juga animasi, tapi tanpa kalian duga, animasi ini ternyata memiliki banyak peminat. Berdasarkan berbagai komentar yang gue temukan ketika membahas animasi-animasi lokal, gue melihat kalau ada cukup banyak penonton gue yang ternyata sangat menyukai animasi ini. Salah satu faktor yang membuat animasi ini bisa sangat disukai adalah dari leluconnya yang sangat lucu. Buat beberapa orang, lelucon atau jokes dari animasi ini sangatlah sesuai dengan selera humor mereka. Berdasarkan dari apa yang sudah gue lihat, format lelucon yang dihadirkan oleh animasi ini sudah seperti lelucon-lelucon yang biasa muncul dalam sinetron Indonesia. Leluconnya sendiri biasanya berkutat pada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh suatu karakter, atau terkadang mereka juga suka menghadirkan berbagai lelucon yang bersifat meledek, namun dengan taraf ledekan yang terbilang cukup ramah dan tidak terlalu kasar. Tidak hanya itu saja, setiap lelucon yang mereka keluarkan biasanya akan diiringi oleh sebuah background berupa suara tertawa ataupun berbagai macam sound effect yang biasa digunakan dalam meningkatkan suasana komedi. Selain lelucon, gaya narasi dan juga penceritaan yang dihadirkan oleh animasi ini terbilang sangatlah mirip seperti gaya penceritaan sinetron. Animasi ini memiliki genre slice of life komedi yang menceritakan keseharian dari satu buah keluarga yang dipenuhi dengan berbagai macam lelucon dan juga kekocakan. Gue sendiri nggak tahu persis apakah animasi ini hanya murni komedi saja atau mereka terkadang juga suka menghadirkan beberapa pesan moral ataupun nilai pembelajaran. Jadi buat kalian yang suka menonton animasi ini dan mengetahui setiap pesan moral yang mereka sajikan, mohon tulis di kolom komentar di bawah bagaimanakah pesan moral yang dihadirkan oleh animasi ini. Apakah pesan moralnya bisa dikatakan bagus dan berbobot atau hanya sebuah pesan moral receh yang sudah diulang berkali-kali. Nah, lanjut ke pembahasan utama. Jadi animasi ini sendiri pertama kali rilis pada tanggal 8 Juni tahun 2013 dan berakhir pada tanggal 9 September tahun 2017. Nah, maksud dari tanggal akhir ini mungkin merujuk kepada animasi ini sendiri yang sudah tidak memproduksi episode terbaru lagi, dan apa yang kalian tonton hingga saat ini merupakan episode-episode lawas yang telah diulang berkali-kali. Kalau misalkan bertanya, Bang, kalau misalnya begitu, kenapa setiap kali gue menonton animasi ini, kok episodenya selalu berbeda ya di setiap harinya? Well, berdasarkan website Wikipedia, dijabarkan bahwa animasi ini memiliki jumlah episode sebanyak 511 episode. Dengan jumlah yang sebanyak itu, tidak heran kalau beberapa penonton bisa mengira kalau animasi ini terlihat selalu memiliki episode yang baru, yang padahal jumlah episode ini sangatlah banyak, hingga kalian pasti akan menemukan episode yang berbeda di setiap penayangannya. Nah, setelah hiatus dan tidak memproduksi episode baru selama 8 tahun lamanya, pada tanggal 2 November kemarin, Mentari TV akhirnya mengumumkan kalau mereka akan mengembalikan animasi yang satu ini. Pengumuman soal animasi ini bermula dalam sebuah acara yang gue pribadi nggak tahu nama acaranya apa, namun dari salah satu postingan di sosial media Instagram yang menunjukkan acara tersebut, salah satu host dari acara itu memberikan sebuah kabar kalau animasi Keluarga Somad akan kembali tayang dengan tampilan yang lebih baru pada tahun 2026 nanti. Nah, setelah itu kita pun bisa melihat sedikit cuplikan atau teaser dari proyek animasi ini. Dan yap, maksud dari tampilan yang lebih baru di sini adalah mereka akan menggunakan teknologi AI. Yes, sebuah kejutan yang sangat manis ya. Nah, lalu bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Kenapa mereka menggunakan AI? Dan bagaimanakah tampilan dari animasi terbaru ini? Well, berdasarkan portal berita Seluler ID, dijelaskan kalau Mentari TV dan juga platform streaming video telah mengumumkan kalau versi terbaru dari animasi Keluarga Somad akan menggunakan teknologi AI, yang mana hal ini diklaim sebagai animasi televisi dan juga live streaming pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi tersebut. Nah, jenis mesin AI yang mereka gunakan dalam animasi ini adalah Videogen, yang merupakan sebuah mesin AI yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi yang berasal dari Google Cloud. Nah,
Nah, alasan kenapa mereka menggunakan AI dalam mengembangkan animasi ini adalah untuk mempercepat proses pembuatan animasi, memperluas fleksibilitas visual, dan sekaligus meningkatkan efisiensi produksi secara keseluruhan. Ya, simpelnya mereka mengatakan kalau penggunaan AI di sini bertujuan untuk membuat animasi ini lebih terlihat modern dan sekaligus mempercepat proses pembuatannya. Nah, jujur aja, ketika gue pertama kali mendengar kabar ini, gue awalnya cukup excited dan juga penasaran. Meskipun banyak orang pasti langsung skeptis ketika pertama kali mendengar berita ini, tetapi gue pada saat itu sempat menaruh sebuah ekspektasi yang cukup tinggi. Gue awalnya berpikir kalau mereka benar-benar akan melakukan sebuah gebrakan baru di mana mereka akan menggunakan AI sebagai sebuah kolaborasi dan bukannya full replacement. Apa yang gue pikirkan di sini adalah mereka akan tetap membuatkan animasi keluarga Somat dengan cara tradisional animasi komputer pada umumnya. Lalu setelah semuanya settle, mereka akan menggunakan AI untuk mempolis berbagai kekurangan yang dimiliki oleh animasi ini, mulai dari visual ataupun pergerakan animasinya. Alasan kenapa gue berpikir demikian adalah karena seperti yang kita tahu, salah satu kekurangan terbesar dari animasi keluarga Somat adalah kualitas animasinya yang sangat tidak bagus. Walaupun mereka sudah melakukan sebuah improvement dalam beberapa episode terbaru mereka, tapi tetap saja kualitas keseluruhan dari animasi ini masih bisa dikatakan cukup murahan. Nah, dengan background tersebut, tidak heran gue awalnya sempat berekspektasi kalau mereka akan menuntaskan semua kekurangan tersebut dengan menggunakan teknologi AI. Nah, tapi lewat video teaser yang telah mereka bagikan, sepertinya animasi ini dibuat secara full dengan menggunakan mesin AI. Gue cukup ragu kalau mereka awalnya membuat animasi ini dengan menggunakan storyboard ataupun terdapat sebuah kerangka awal dari pembuatan animasi ini. Gue lebih yakin kalau mereka benar-benar menggunakan full prompt AI untuk membuat animasi ini. Alasan kenapa gue berpikir demikian adalah mayoritas angle yang ditampilkan oleh animasi ini merupakan typical angle atau point of view yang biasa digunakan oleh berbagai konten AI. Angle-angle tersebut terlihat sangat kaku dan gak memiliki variasi sama sekali. Tidak hanya itu saja, walaupun animasi ini memiliki pergerakan wajah yang cukup ekspresif, tapi buat gua, semua ekspresi itu terlihat sangat soulless atau tidak memiliki jiwa sama sekali. Semuanya terlihat sangat artificial dan tidak memiliki nilai seni yang menarik. Ya, tipikal animasi-animasi buatan AI pada umumnya lah, yang walaupun memiliki pergerakan yang halus, namun buat kita-kita yang sudah terbiasa melihat animasi dengan kualitas yang bagus, pasti bakal merasa biasa saja ketika melihat konten yang seperti ini. Dan hal terakhir yang sangat mengganggu dari penampilan terbaru dari animasi ini adalah desain karakternya. Ya, dikarenakan animasi ini menggunakan full AI, desain karakter yang mereka gunakan pastinya terlihat sangat mirip seperti animasi-animasi Pixar AI pada umumnya. Ya, tipikal desain karakter yang sangat disukai oleh anak-anak ataupun orang-orang awam. Buat gue, ini adalah perubahan yang sangat mengganggu, karena dengan penggunaan gaya ini, mereka telah menghilangkan salah satu esensi atau identitas awal dari animasi keluarga Somat. Desain mereka dulu memang terlihat tidak begitu bagus, namun setidaknya desainnya ini sudah sangat ikonik dan diingat oleh banyak penonton di Indonesia. Nah, dengan perubahan desain ini, jelas hal ini berpotensi untuk membuat para fans lama bakal menjadi sangat kesal ketika melihatnya. Nah, apabila kita mengingat kembali bahwa dengan cara tradisional mereka sudah dapat membuat animasi yang memiliki jumlah episode yang sangat banyak, well, bagaimana jadinya kalau mereka benar-benar menggunakan AI dalam pembuatan animasi ini? Gue yakin 500 episode itu bakal bisa mereka capai hanya dalam waktu 1 tahun saja. Jadi ya, begitulah seluruh berita mengenai animasi terbaru dari keluarga Somat yang ternyata menggunakan AI. Agak cukup disayangkan sih, karena ya melihat track record dari animasi ini, mereka sebenarnya bisa saja membuat animasi ini agar terlihat lebih bagus lagi. Belum lagi kalau kita mengingat bahwa industri animasi kita ini sedang berkembang dengan cukup pesat, seharusnya mereka bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk menciptakan animasi yang lebih bagus lagi. Mereka seharusnya bisa gitu kan, mendatangkan para talenta muda untuk bisa meningkatkan kualitas animasi ini, mau itu dari segi animasi ataupun naratif. Tapi ya sayangnya, itu semua sepertinya masih sangat sulit untuk bisa terwujud. Nah, perlu dimention juga bahwa gue pribadi bukanlah orang yang sangat menentang AI, dan gue selalu sangat penasaran kapan dan bagaimana AI ini bisa diaplikasikan ke dalam industri animasi dengan secara proper. Gue selalu mengatakan di setiap video yang membahas AI bahwa gue ingin agar AI itu bisa digunakan hanya untuk membantu saja dan bukannya menggantikan. Seperti yang sudah gue jelaskan sebelumnya, gue berharap agar AI ini bisa digunakan hanya untuk memperbagus ataupun memperbaiki beberapa kekurangan dari suatu animasi. Jangan
malah menggunakan mesin AI itu untuk membuat keseluruhan suatu animasi. Yang ada ya itu semua bakal terlihat lebih murahan dan gak bagus sama sekali. Ya memang lu mungkin masih bisa mengelabui orang-orang yang tidak mengerti teknologi di luar sana, tapi buat orang-orang yang sangat getol dengan kemajuan animasi dan juga teknologi, ini jelas merupakan sebuah bentuk kemalasan dan bukanlah bentuk kemajuan yang sesungguhnya. Tapi entahlah, bisa saja gitu kan, apa yang gue bayangkan sebelumnya ternyata memang sudah mereka jalankan, namun hasilnya tetap terlihat seperti animasi AI pada umumnya. So, mungkin saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai topik ini di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktunya telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!